Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kawan-kawan kader-kader HMI di Indonesia? Selamat bergabung di diskusi kita pada malam hari ini dengan tema kepemimpinan di era digital. Sembari menunggu pemateri, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Egi, pengurus BPL PB HMI periode 2018-2020. Buat kader-kader HMI di seluruh Indonesia, sembari menunggu pemateri, sediakan kopi, makanan ringan, maupun rokok. Sebentar lagi pemateri akan datang ini. Ini ada BPL Cirebon. Salam kenal dari saya. Gimana kawan-kawan BPL cabang se-Indonesia tentang menghadapi virus corona ini? Sudah ada kajian belum di tingkatan cabang? Bagaimana perkaderan yang dijalani? Apakah ada diskusi-diskusi? Kang Ber sudah masuk ini. Kita undang ya. Alhamdulillah, akhirnya Kang Ber sudah masuk. Assalamualaikum Kang, gimana kabarnya? Alhamdulillah, apa kabar nih, sudah Egi? Sudah buka ya? Alhamdulillah sehat Bang. Sudah Bang, ini Alhamdulillah, kita alhamdulillah. sedang live Bang. Ya, Dilihat seluruh kader-kader se-Indonesia. oh alhamdulillah. Alhamdulillah Bang. Assalamualaikum untuk para kader ya, BPL ya. Iya Bang. Ya, Ya, alhamdulillah. ya saya ucapkan terima kasih Bang karena sudah mau menghadiri acara diskusi live streaming kita Kang. Ya, sama alhamdulillah. Saya juga terima kasih karena diberi kehormatan ya untuk Ya bisa Kang. bersama-sama dengan BPL PBHMI. Selamat dan Ya, sukses ya untuk BPL PBHMI ya. siap Kang. Tum Cahyono kirim salam Kang sama Waalaikumsalam Akang. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau di mana sekarang? Sedang di Bogor Kang. Oh, di Nggak, Bogor ya. belum bisa beraktivitas ke Jakarta. Iya, PSBB ya. Mm-mm. Ya, salam kepada Langsung, beliau ya. ya Ya. Kang. Langsung kita mulai nih Kang. Ya, alhamdulillah baik. Ya Bismillah. gimana nih Kang soal era kepemimpinan di era digital ini Kang. Kan saat ini untuk menjadi pemimpin organisasi itu sangat sulit Kang ya. Ya, Sulitnya karena gini Kang, era medsos sudah sangat berkembang, sangat ya, menjamur dari kalangan masyarakat. Artinya kan pemimpin-pemimpin itu banyak serangan tentang berita hoax maupun faktual. Itu bagaimana menyikapinya, Kang? ya kalau menurut saya kan itu tidak bisa dihindari ya. Satu keniscayaan. Oleh karena itu hemat saya adalah intinya pertama adalah soal akhlak mulia saya kira ya. Jadi kepemimpinan milenial itu tantangannya menurut saya adalah bagaimana mentransformasi defisit akhlak mulia menjadi surplus akhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ini era digital maka kompetensi IT itu menjadi mutlak bagi pemimpin.
untuk bisa mengarahkan apa yang sebaiknya dituju oleh masyarakat untuk kemajuan dan untuk kebahagiaan mereka ya. Kan saya kira itu memberikan arah yang tepat, yang benar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dari yang sedang terjadi. Jadi itu saya kira tantangan milenial. Memang selalu dalam karya manusia itu ada dua sisi, Saudara Egi ya menurut saya. Jadi sisi Ya kan? positif itu sisi negatif. Contoh misalnya pisau. Pisau itu kan karya budaya kan, Hmm, di karya manusia. Nah itu bisa menjadi manfaat untuk keperluan-keperluan termasuk melaksanakan syariat, yaitu misalnya untuk menyembelih hewan kurban maupun menyembelih hewan yang dimakan dikonsumsi sehari-hari dengan menyebut nama Allah ya kan, dan iya bukan kan. untuk tujuan-tujuan yang syirik. Itu manfaatnya, tapi juga dia bisa membunuh sesama manusia. Jadi ada sisi positif negatifnya Selalu gimana saya kira seorang itu pemimpin tuh bisa apa Kang ya betul. mengelola itu Kang ya. Betul, selalu. Nah, oleh karena itu tugas kepemimpinan itu adalah menurut saya tetap melaksanakan semua karya manusia itu untuk kemaslahatan, bukan untuk kemadorotan, apalagi untuk memusnahkan kemanusiaan. Termasuk medsos ya. Medsos Medsos. juga kan, coba kita lihat bagaimana dengan medsos itu kita bisa tahu betul, hampir semua tahu kan sekarang, mungkin lebih paham masyarakat awam dibanding dokter tentang misalnya apa itu COVID. Dari Hmm, A sampai Z dibahas semua itu kan. iya, Misalnya satu contoh itu kan positif ya kan. Tapi positif. negatifnya juga selalu digunakan yaitu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebar hoax. Menyebar berita Hmm. bohong dan bahkan direkayasa seolah-olah itu benar kan. Dan sehingga itu menjadi diterima oleh masyarakat sebagai kebenaran, padahal itu bohong saja. Orang motifnya bisa iseng, orang memang motifnya Bisa memang jahat dan seterusnya. sehat. Ya, itu menurut saya ya, sudah lagi ya. Berarti kalau kepemimpinan di era digital ini karakter pemimpin yang dibutuhkan itu gimana Kang? Kalau menurut saya sekarang ini kan ke depan itu kembali kepada, kalau saya sebagai seorang Muslim tentu adalah kepemimpinan Rasulullah ya. Jadi Tetap. sifat sidik, amanah, tablik dan fatonah itu menjadi kata kunci menurut saya. Tentu nanti kita turunkan sesuai dengan situasi ini perkembangan masyarakat ya. Nah, dua misalnya sidik dan amanah. Saya melihat bahwa tantangan kepemimpinan masa depan itu bagaimana sidik amanah itu menjadi operasional. Apa itu Hmm. operasional? Menurut saya karakter utama dari sidik amanah itu menurut saya ada tiga, ya. Satu satu jujur. Yang kedua, Saudara Egi, adalah Ya kan? disiplin. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Itu menurut saya adalah dua karakter kepemimpinan Rasulullah yang menurut saya sekarang menjadi barang langka, menjadi barang mahal. Jadi operasionalisasi dari dua hal itu adalah yang tadi, yaitu tiga karakter utama ini. Nah, Tiga tugas karakter. pemimpin adalah bagaimana agar masyarakat mau jujur, masyarakat bisa jujur, masyarakat terbiasa dengan jujur. Berat juga Itu tugasnya kan? tugas kepemimpinan menurut saya. Nah, yang kedua, bagaimana masyarakat disiplin. Bagaimana supaya masyarakat mau disiplin. Bagaimana masyarakat supaya dapat disiplin. Dan senang disiplin. Gitu. Nah, yang senang Dan disiplin itu kan? merasakan manfaatnya disiplin gitu ya. Iya, Itu siap yang kan? kedua. Yang kedua. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Jadi setiap apa yang dilakukan itu mengandung konsekuensi tanggung jawab sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakatnya. Siapa itu yang memandu menurut saya adalah kepemimpinan. Nah itu menurut saya, oleh karena itu Saudara Egy, saya pesimis untuk generasi saya ya, itu bisa Hmm. menyelesaikan apa yang saya sebut tadi, menyelesaikan atau mentransformasi dari tidak jujur menjadi jujur, dari kurang disiplin atau tidak disiplin menjadi disiplin, dari Hmm. kurang atau tidak bertanggung jawab menjadi bertanggung jawab.
Berarti Itu kan kalau Akang pesimis terhadap generasi Akang, terus optimisnya terhadap generasi mana nih, Kang? Generasi generasi milenial setelah apa saya, generasi kenapa pesimis lagi? Karena usia saya kan usia sudah surut. Nah, saudara Egi lah berarti BPL-BPH ini kan. siap-siap Kang. Berarti maaf saya potong, Kang. Berarti Ya, generasi milenial ini yang akan mentransformasi itu, Kang ya. menurut saya sih iya. Iya. Saya berharap bisa generasi milenial itu menyelesaikan tugas besar ini. Coba Anda bayangkan, Saudara Egi, Hmm. negara yang paling banyak memenjarakan pejabat negaranya itu Indonesia. Kalau Saudara Egi mohon maaf, kalau Saudara Egi ke apa lapas apa Sukamiskin di Suka sana, miskin. ya di sana Hmm. berapa banyak menteri, berapa banyak gubernur, berapa banyak bupati, berapa banyak wali kota, ya Hmm. kan? Berapa banyak di sana apa namanya pimpinan partai politik, berapa banyak di sana pimpinan apa namanya legislatif dari mulai tingkat nasional sampai dengan tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kurang lebih ada 500-an karena kapasitasnya itu Waduh. kan 520, kira-kira Hmm. 500-an. Dan itu kalau dari segi nah kembali ke ini, dari segi kompetensi itu nggak ada masalah mereka itu. Mereka adalah orang-orang berpendidikan tinggi. Mohon maaf saya sebut misalnya ada Menteri Agama, ada Hmm. Menteri Pemuda Olahraga, ya kan? Ada Hmm. gubernur, hampir semua ada gubernur yang paling sepuh Gubernur. misalnya mohon maaf Iya. itu apa namanya gubernur gubernur Riau ya. Riau, Riau, Yang Riau. yang paling muda itu gubernur Jambi. Iya, Jadi iya. ini sudah jadi sudah menurut saya apakah ini tapi menurut saya itulah realitas yang dihadapi oleh generasi saya. Kenapa saya pesimis? Karena generasi saya kan sudah surut. Hmm. Waktunya waktu sudah habis atau menjelang habis kalau putih disebut Menjelang. habis. Mau Iya apa, kan? Kang ya? Menuju senja, Kang ya. Menuju senja itu alamiah, itu sunatullah, Iya, iya. nggak bisa dilawan. Apakah, Sunatullah maaf, ya. gini Ya, Kang, kalau di era digital kan masyarakat terbuai dengan medsos, dengan berita-berita itu, apakah apa Kang ya? Sehingga terbuai dengan kecanggihan digital, sehingga melupakan tentang apa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi Kang, tentang menurut pemaparan saya yang Kang tadi itu. jangankan kita yang sudah 15 abad ya, Hmm. apa namanya berjarak dengan kehidupan junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW ya. Hmm. Pada zaman Rasul aja, Saudara Egi, kalau kita baca lagi apa namanya sirah Sirah. Rasulullah, ya kan? Hmm. Hmm. Itu hoax sudah ada. Jadi Hmm. misalnya Hmm. apa kasus atau kejadian radhiyallahu anha Siti Aisyah umul apa namanya ibu semua kita itu Hmm. ya umat Islam itu kan kena hoax kan, Hmm. Hmm. iya nggak? Sepulang Iya Kang. dari satu keperluan kemudian dia terpisah dari rombongan dan kemudian eh, yang mulia Siti Aisyah radhiyallahu an itu kembali dengan apa namanya seorang pembantunya, lalu kemudian itu dijadikan sebagai atau bahasa sekarang barang itu digoreng sedemikian rupa sehingga Digoreng. Rasulullah sendiri, iya kan, Rasulullah Iya Kang. sendiri tidak mau apa namanya mengunjunginya. Nah kemudian turunlah surat kan gitu. Siapa yang itu? Jadi zaman Rasul saja sudah hoax itu satu. Hmm. Yang kedua Hmm. ketika perjanjian Hudaybiyah, bayangkan sekualitas Umar bin Khattab, Hmm. sekualitas Ali bin Abi Thalib, Hmm. sekualitas Utsman bin Affan, kecuali Abu Bakar radhiyallahu an, Hmm. itu menentang Rasulullah di hadapan Rasulullah. Bayangkan. Apalagi model kepemimpinan model kita memang zaman apa namanya manusia biasa yang tentu banyak sekali adalah bagaimana menjelaskan kepada publik melalui media sosial itu hal-hal yang terbaik, hal-hal yang bermanfaat. Pertarungan kan
setan dan kebaikan itu pertarungan universal. Kapan saja. Kapan saja ada, Kang ya. Iyalah, ya kan? Apalagi di era digital yang sangat apa nih, Apalagi Kang? kayak digital gitu kan. Jadi kembali era digital itu adalah kalau kepemimpinan milenial bisa optimal memanfaatkan era digital itu untuk kemaslahatan, maka dia akan menjadi pemenang. Sebagaimana Rasulullah menjadi pemenang. Coba bayangkan waktu itu Bizantium Timur, Persia, Musim timur, itu iya, kan Kang. kemudian Eropa, Afrika Utara. Kalau saudara Egi kembali baca misalnya buku ini 100 tokoh ya, Terus toko ya, 100 Kang. tokoh ini, Siap. iya kan? Mm-mm. Michael Hihat itu kan Mm-mm. penelitiannya kalau nggak salah cukup lama, sekitar 20 tahunan, menyebutkan bahwa menempatkan Muhammad Rasulullah sebagai tokoh yang pertama. Di Mm-mm. situ disinggung soal Indonesia. Islam bagi Indonesia, kata Michael Hihat, itu sebagai pemersatu. Hebat Gitu. juga Islam Indonesia, Kang ya. Iya, iya sebagai pemersatu ini di halaman depan nih saya ini ya, Saudara Egi. Iya, Kang. Disebutkan di situ Pakistan, Asia itu Pakistan, kemudian India, apa namanya? Alasan Michael Hart itu apa menulis Islam di Indonesia temen apa pemersatu itu mungkin bisa kita kupas nih, Kang. Iya, iya ini di halaman 32 Saudara juga ya. Mm-mm. Saya bacakan ini teksnya ya. Siap, Kang. Itu misalnya ini, umumnya jutaan penganut Islam bertebaran di Afrika, Asia Tengah, lebih-lebih Pakistan dan India sebelah utara serta Indonesia. Di Indonesia, agama Islam yang baru itu merupakan faktor pemersatu. Coba. Karena mungkin kearifan lokalnya mungkin, Kang. Karena memang kan Islam masuk Indonesia agama damai, bukan karena penjajahan. Iya, Kang ya. Ya kan, masuk karena dakwah. Dan itu saya kira kalau Saudara Egi kembali ke almarhum ada antropolog kita, Profesor Ambari, antropolog Universitas Indonesia, sekarang sudah tidak ada beliau. Allahumma warhamu. Itu persis pernyataannya dengan kalimat yang beda, itu bahwa Indonesia itu dirajut oleh Nusantara itu dirajut oleh Islam. Jadi kalau tidak ada Islam agak susah bisa akan ada Indonesia. Iya sih, Kang. Itu pendapat beliau. Antara lain dia itu menyebutkan kalau Anda datang ke mana-mana, pasti yang ditemui itu salah satu karya budaya itu adalah masjid-masjid. Dan pada umumnya masjid-masjid lebih bagus daripada rumah-rumah terbaik di tempat masing-masing. Hehehe, itu patut diapresiasi tuh, Kang. Ambil di seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia tuh, Kang ya. Iya, ya. Egi kan saya kira berkeliling juga di tanah air. Coba aja lihat. Kecuali di Memang beberapa daerah lah ya. iya, Tapi memang secara umum, di beberapa daerah tetap juga, Kang, ada masjid. Semisal itu di dia. daerah Toba Samosir, Kang. Masih Ya. sempat saya sholat di sana, meskipun Nah, hanya iya kan? ada 10 keluarga dalam satu desa atau kelurahan itu, Kang. Iya. Jadi kalau menurut saya, kalau kepemimpinan milenial, Saudara Egi, kalau mau sukses, Mm-mm. itu tirulah Muhammad Rasulullah SAW, junjungan kita. Loh, kalau misalnya kita juga baru tahu sekarang bahwa Mm-mm. Thomas Jefferson itu membuat kalimat-kalimat deklarasi kemerdekaan Amerika itu juga terinspirasi oleh Al-Quran ternyata. Memang harus dikembalikan ke sumbernya, Iya, Kang ya. ke sumbernya. Al-Quran Coba dan bayangkan. Jadi Rasulullah, Kang misalnya ya. tidak ada perbedaan ras, kemudian di hadapan hukum sama, semua manusia Mm-mm. sama. Itu kan statement-statement Quran nih. Konon Mm-mm. katanya dalam penelitian diketahui bahwa sebelum menyusun itu Thomas Jefferson membeli satu Quran terjemahan dalam bahasa waktu itu yang terbaik. Terjemahan bahasa Inggris terbaik pada zamannya gitu. Mm-mm. Jadi saya kira itu. Saya ingin juga membacakan ini statement dari Michael Hihat itu ya, 100 tokoh. Siap, Kang. Ya. Eh, Jatuhnya pilihan saya kepada Nabi Muhammad dalam urutan pertama daftar 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mungkin mengejutkan sementara pembaca dan mungkin
mengejutkan sementara pembaca dan mungkin jadi tanda tanya sebagian yang lain. Tapi saya berpegang pada keyakinan saya, dialah Nabi Muhammad satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses-sukses luar biasa, baik ditilik dari ukuran agama maupun ruang lingkup duniawi. Berasal dari keluarga sederhana, Muhammad menegakkan dan menyebarkan salah satu dari agama terbesar di dunia, agama Islam, dan pada saat yang bersamaan tampil sebagai seorang pemimpin tangguh, tulen dan efektif. Kini 13 abad, ini buku tahun 78, 13 abad sesudah wafatnya pengaruhnya masih tetap kuat, mendalam dan berakar. Dan saya kira kalau kita misalnya ini relevansinya dengan penelitian terakhir dari misalnya Pew Research Center Amerika, tahun 2045 itu jumlah Muslim di dunia akan menjadi mayoritas penduduk bumi, melampaui jumlah Kristen dan agama-agama lain. Sangat Kita akan keren kan ya? mencapai, iya, itu akan mencapai 2, sekian miliar Muslim di dunia. Indonesia itu adalah Indonesia gimana nih Kang? apa namanya penduduk Muslim terbesar di dunia yang ada dalam satu negara. Tapi pada tahun 2050 itu menurut penelitian Policy Center Amerika dan kemudian juga ada penelitian McKinsey, itu tahun 2050 jumlah penduduk Muslim di satu negara, Indonesia akan dilampaui oleh China. Ini Kang, Tapi Ketum kan China Cahyo. 1 miliar. Iya. 1 miliar kan tetap minoritas gitu. Tapi dalam Indonesia menjadi mayoritas. Nah, itu menurut saya juga menjadi Ini Kang tantangan ada yang milenial. bertanya nih Kang. Ya. Dari Tum Cahyo. Bagaimana tanggapan Kang Berliana terhadap fenomena pemimpin yang bisa dikatakan terkena kasus baik korupsi dan lain-lain? Bagaimana? Agak terputus-putus, Saudara Egy. Terhadap fenomena pemimpin yang terkena kasus baik korupsi dan lain-lain Kang. Terkena kasus, pemimpin yang terkena kasus Kang. Kasus apa? Kasus korupsi maupun kasus iya. Amoral itu Kang. Ya, saya kira dua hal itu kan sama. Tadi kembali soal tadi. Dan saya kira nanti itu dengan keuntungan dari atau kemanfaat dari era digital itu adalah orang semakin transparan, nggak bisa sembunyi. Karena kan jejak digital nggak bisa dihapus. Jejak digital nggak pernah bisa dihapus Kang ya? Sebenarnya gitu kan? Sebenarnya. Oleh karena itu maka bisa difahami kenapa Allah bisa merekam semua kehidupan seseorang. Sekarang juga bisa. Jadi tidak mungkin bersembunyi lagi. Oleh karena itu semakin tersosialisasi atau semakin kompetensi masyarakat terhadap era digital itu semakin mampu atau melek digital semakin tinggi, ya maka semakin transparan dan itu semakin memungkinkan terpilih manusia-manusia terbaik, manusia-manusia yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu. Tapi intinya menurut saya adalah kembali tadi. Jadi akan semakin maju ke tengah orang jujur, akan semakin dibutuhkan orang yang disiplin, akan dibutuhkan orang yang bertanggung jawab. Tidak hanya kompetensinya gitu. Ya, iya kan? Patokannya tetap ke sifat Rasulullah tadi Kang ya. Menurut saya iya. Dan itu kalau soal kompetensi kita kan ya tadi yang saya sebutkan tadi, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang terbanyak memenjarakan pejabat negaranya. Baik itu eksekutif, legislatif maupun legislatif. Sudah Egy. Kita ketua DPR masuk penjara. Iya. Ketua Mahkamah Konstitusi masuk penjara. Berarti gubernur Sumut kan banyak kan? Papua, Gubernur Jambi, Gubernur Riau. Dan berturut-turut coba bayangkan, Riau aja berturut-turut. Sumut juga kan Sumut. Ya. Berturut-turut coba bayangkan itu. Dan sekarang yang saya agak miris adalah ternyata kepala daerah yang muda seperti misalnya mohon maaf itu Gubernur Jambi kan paling muda. Paling muda ya kan?
Mm-mm. Kemudian Bupati Cianjur anak muda, Anak muda. iya kan? Irfan Mm-mm. masuk penjara. Jadi ini kemudian tentu apa namanya Pak Makmun yang paling sepuh 72 tahun gubernur itu. Mm-mm. Belum bupati apa namanya wali kota. Dan tidak hanya ini, Mm-mm. sekarang tidak bias gender. Laki-laki perempuan. Gubernur Banten perempuan. Bupati Bogor Mm-mm. yang Bupati Bekasi, Perempuan Kabupaten Kang ya. Bekasi yang Mikarta Mm-mm. kan perempuan. Bupati Subang perempuan. Wali kota Cimahi perempuan. Kan gitu maksudnya kan? Iya Kang. Gitu maksud saya. Jadi ini problem kita. Memang saya kira kembali tadi dan kemudian semakin itu satu. Yang pertama soal apa namanya akhlak mulia. Akhlak mulia itu saya Nah, iya. menderivasi menjadi tiga yang pokok tadi. Jujur, Mm-mm. disiplin, bertanggung jawab. Baru kemudian kompetensinya. Tentu harus berkompeten karena kompetensi itu penting dalam memanfaatkan era kemajuan ilmu pengetahuan teknologi untuk kemaslahatan, bukan sebaliknya. Jangan Kan ilmu sebaliknya Kang ya. juga, iya Iya. kan? Ilmu juga Iya. bersisi dua, iya kan? Ah, ah. Bersisi dua, bisa dimanfaatkan. Bermata Semakin pisau pintar ganda tapi, dia Kang ya. iya kan? Semakin pintar dia Iya. bisa apa memanipulasi orang-orang awam. Kalau tidak Itu yang dilandasi dengan tadi kejujuran sebagai seorang ilmuwan, disiplin sebagai ilmuwan, kemudian sebagai akademisi, kemudian juga bertanggung jawab terhadap ilmunya terhadap masyarakat dan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kenapa kalau tadi ini soal korupsi? Menurut saya korupsi itu adalah mesti diselesaikan dengan peningkatan akhlak karimah. Nah, sekarang dari mana mulainya? Menurut saya adalah kepemimpinan itu bisa dimulai dari rumah-rumah. Kalau berarti kita memang ingat pertahanan kepada, benteng itu di rumah Kang ya, keluarga ya. ya menurut saya keluarga. Coba Saudara Egi ingat lagi apa yang Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara itu menyebut Ki ada Hajar Dewantara. tiga tripusat pendidikan. Satu keluarga, kedua sekolah, ketiga Sekolah. masyarakat. Jadi ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kalau keluarga disiplin tapi kemudian masyarakatnya tidak disiplin? Macam sekarang kita lihat fenomena apa namanya? Fenomena Jebolnya corona nih Soekarno-Hatta gimana kan? nih Kang? Ya kan? Coba lihat Iya. fenomena begitu ada apa namanya relaksasi PSBB, kemudian Mm-mm. Soekarno-Hatta penuh dan itu tidak lagi social distancing. Iya. Sementara yang disiplin kan menjadi miris gitu loh. Heeh. Gitu maksud saya. Iya kan? Ada kecemburuan jadinya Kang ya. Iya, bukan hanya kecemburuan, tapi itu kan semacam pengkhianatan menurut saya. Sebab Pengkhianatan. Iya, orang iya, yang iya, disiplin iya. menjadi, ya kan, menjadi Mm-mm. menjadi sia-sia gitu. Mm-mm. Nah, jadi kembali ke soal tadi. Jadi apa namanya tripusat itu menjadi satu kesatuan keluarga, tapi intinya betul seperti yang sudah dikatakan tadi, keluarga adalah eh, lembaga pertama dan utama bagi seseorang untuk membentuk karakter kepemimpinan yang jujur, yang disiplin, yang bertanggung jawab. Baru kemudian sekolah itu melengkapi dengan kompetensi. Iya kan? Hmm. Iya Kang. Ya, kompetensi. Disitulah kemudian HMI ikut serta memperkaya kompetensi soft skill-nya, Soft skill. leadership-nya, pengalaman, iya kan? Iya. Praksis dari cara-cara memimpin, merencanakan, kemudian apa namanya? Uh, mengorganisir, kemudian mengawasi dan kemudian mengevaluasi dan seterusnya. Kan gitu. Jadi Iya Kang. institusi seperti HMI ini menurut saya tetap saja dalam era digital dibutuhkan. Karena apa? Karena itu bagian dari pengalaman pembelajaran seseorang untuk mendapatkan apa namanya praksis kepemimpinan. Dan saya kira dimanapun menurut saya begitu. Jadi contoh yang ekstrim misalnya George Bush Junior itu kan bukan orang terbaik di sekolahnya di waktu Mm-mm. kuliahnya itu kan. Beliau nilainya cek saja gitu. Yang cum laude nggak jadi presiden. Kira-kira Nggak begitulah jadi presiden. sederhananya. Bukan berarti bahwa gitu ya. Ya nggak Bukan berarti bahwa tapi tetap kompetensi dia memiliki pendidikan tinggi adalah bagian dari
prasyarat untuk dia memimpin dengan baik, baik itu di ketika yang bersangkutan jadi gubernur maupun ketika yang bersangkutan menjadi presiden. Dan di Amerika kan hanya satu keluarga yang turun temurun menjadi presiden, itu cuma keluarga Bush saja. Yang lain kan Kennedy nggak jadi, Kennedy cuma nggak satu bisa aja, apanya Kang ya, JFK kan. dinastinya Kang ya. Iya, Iya. iya betul, gitu. Jadi hemat saya seperti itu. Dan George Bush juga kemudian dikenal junior itu ketika 11 Maret kembali beliau mengingatkan tentang bahwa Islam itu bukan seperti yang 11 September itu, tapi Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kembali Hmm, lagi ke Islam pernyataan Indonesia. kemerdekaan Amerika itu, diingatkan masyarakat Hmm, Amerika oleh Just Junior itu. Jadi hemat saya itu, dan tantangan bangsa kita menurut saya itu. Modal sosial kita tadi disebutkan oleh Michael Hahat, Islam sebagai pemersatu Indonesia. Kemudian diperkuat dengan pernyataan lain tapi juga kurang lebih intinya sama, yaitu oleh Profesor Ambari, antropolog UI. Sekarang sudah hmm. nggak ada beliau. Bahwa Islam adalah perekat Nusantara, itu bahasanya, terminologinya gitu, Gi. Berarti HMI juga termasuk juga Kang ya? Ya, kalau HMI menurut saya kita beruntung. Kalau misalnya coba nanti tanya ke Bang Munir ya. Bang Munir itu penerjemah Duta Besar Amerika Dr. Paul Wolfowitz waktu beliau menjadi duta besar di Indonesia. Nah, waktu pidato perpisahannya itu beliau mengatakan bahwa dunia tidak mungkin, itu pernyataannya. Jadi pidato politik perpisahan sebagai duta besar Indonesia itu antara lain begini. Hmm. Bahasa letternya tentu tidak begini, tapi kurang lebih begini pernyataannya, bahwa dunia tidak mungkin memahami Islam dengan baik kalau dunia tidak memahami Muslim Indonesia dengan baik. Nah, itu juga Kang. Ya, Iya, dan iya, iya, iya. kemudian gitu. Dan kemudian kata Paul Wolfowitz, itu dunia tidak mungkin memahami Muslim Indonesia dengan baik kalau tidak memahami himpunan mahasiswa Islam dengan baik. Hmm. Karena di HMI sangat apa kan, Kang? Nilai-nilai universal itu ditanamkan sejak awal LK1. Ya, kalau bahasa Cak Nurtan, ke Indonesiaan itu, ke-Islam Indonesiaan itu kan satu nafas saja. Kalau Pak Harto Hmm. mengatakan seperti tarikan nafas gitu kan. Jadi HMI itu dan ke-Indonesiaan itu seperti tarikan nafas. Jadi nggak Tidak bisa bisa. kalau kita narik nafas pasti keluar gitu loh. Iya, iya, Nggak iya, mungkin iya, kita iya. narik terus kan. Iya, Kang. Tidak mungkin keluar terus Itulah yang namanya Nafasnya. bernafas. Hmm, Itu hmm, 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 hmm. Islam Indonesia gitu kan. Iya. Nah Jadi itu, satu jadi saya kesatuan. kira ini tiga testimoni ya. Hmm, Satu hmm, hmm, hmm. Michael Hehat, kedua Profesor Ambari, ketiga Pak Harto. Pak Harto. Ya, Kan saat ini banyak Kang soal yang sosok kepemimpinan seperti Pak Harto Kang. ya. Ini kita singgung sedikit boleh nggak Kang? Oh silakan aja. Kan kita bebas. Saya kira BPL PBHMI bebas mengemukakan apa yang dia pandang baik kan. Iya, ya kita lihatlah dari apanya kan, ya. Sisi Ya, positif dan yang bisa kita ambil pelajaran buat periode ya, masa datang. Kan seperti pernyataan Bang Agus Salim Sitompul di bukunya ya, Lakan Pane karya Heriko, dia mengasih kata sambutan ya, bahwasanya dia sejarah itu adalah laboratorium ya. untuk kita menjalankan kehidupan di akan datang. Mungkin Baik. bisa kita perbandingkan kan. Ya, setuju saya. Betul tuh lagi. Yang dapat diambil dari sisi positif pada rejim Orde Baru itu menurut Akang gimana? Kan Pak Harto dengan apa ya, tentang otoriternya mengamankan masyarakatnya, Ya menurut saya sih tentu setiap pemerintahan atau setiap pemimpin punya sisi cara-cara kan ya. positif dan sisi negatif ya. Nah, Mm-mm. yang pertama adalah menurut saya dari perspektif saya sebagai Muslim,
Itu Pak Harto itu berjasa. Kenapa? Karena itu ateis itu kemudian dilarang. Saya tidak tahu kalau misalnya waktu apa terjadi apapun, apa tentu penafsiran sejarah bisa banyak perspektif ya. Iya Kang. Tapi perspektif kalau misalnya Pak Harto tidak membubarkan Partai Komunis Indonesia, apakah atau Partai Komunis Indonesia itu menjadi pemenang, maka kan pecundangnya adalah, pengkhianatnya adalah orang-orang yang termasuk Muslim, iya kan? Kalau Buya Panasir itu tokoh kita Masumi ya mengatakan bahwa apa bedanya pecundang dengan pemenang? Tipis sekali. Kalau pemenang dalam politik itu adalah kalau dia menjadi apa namanya memerintah. Kalau pecundang itu ya itu menjadi kalah dalam politik. Dan itu sejarah begitu. Cara memang Ya, begitu karena Kang itu ya. belum tentu yang memenangkan itu juga adalah orang-orang yang punya sebagaimana apa namanya berlandasan pada dasar-dasar kemanusiaan universal. Mungkin saja dia sebenarnya adalah itu penguasa lalim, bukan penguasa lalim dan dolim, bukan penguasa yang benar gitu, atau pemimpin yang dolim, pemimpin yang lalim gitu. Nah, dalam perspektif ini menurut saya Muslim Indonesia menurut saya harus berterima kasih pada Pak Harto karena ya apa namanya membubarkan komunis. Kalau enggak mungkin kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah saya karena orang tua saya mungkin selesai sudah. Apakah saya Iya lahir Kang ya. apa enggak, wallahu alam gitu. Kalau saya itu ya, tentu Iya Kang. ini sangat apa namanya sangat ideologis ya. Nah, kelemahannya tentu Dan banyak. HMI juga apa Kang ya? Berperan Iya. pada waktu pembahasan apa itu? Oh iya, kalau bahasanya saya pernah dengar statementnya Kang Eki almarhum, Allahumma gfirlahu warhamu wa'afi'afunhaw. Itu Pak Harto itu meminta HMI untuk bergabung dengan Angkatan Darat untuk membentuk partai politik. 3 kali utusannya memenuhi PBHMI. Saya ingat betul bahasa beliau itu, bahasa Bang Eki itu, HMI itu aroma politiknya sangat tinggi, aroma kekuasaannya. Coba Anda bayangkan, kata Bang Eki, itu apa Ketua Umum Batko Indonesia Timur itu, rumah dinasnya kira-kira berdekat sama dengan rumah dinas Pangdam di sana. Sangat Coba ngeri bayangkan. banget Kang ya. Iya, tapi kemudian 3 kali itu, siapa utusan Pak Harto itu adalah, waktu itu masih kolonel, belum jenderal. Kolonel Ali Murtopo. Gitu ya. Dan kemudian PBHI merespon itu, kemudian melakukan rapat nasional untuk membahas tawaran apa namanya pejabat presiden, yaitu Jenderal Soeharto. Nah, kemudian keputusan rapat PBHI ini mengatakan bahwa kita menolak untuk bergabung dalam membentuk partai politik. Nah, di Biarkanlah situ kami tetap menjadi organisasi kader. di situ Begitu. keunggulan HMI Kang ya. Tidak Saya mau kira itu. terikat. Dan ya, nah ini pernyataan Bang Eki ini bisa apa namanya? Bisa BPL PBHMI itu konfirmasi ke Bank Bursa. Karena waktu itu Ketua Umum HMI cabang Bandungnya, Ketua Umum HMI cabang Jakartanya adalah Bursa Sanubi. Bang Bursa Ternubi. Iya, Siap Kang. iya. Waktu itu kalau nggak salah konferensi cabang kalau nggak salah pernyataan itu. Boleh dikonfirmasi statement apa pernyataan saya tentang Bang Eki. Pernyataan Kang. Siap Kang. Iya, iya, gitu. Ya Jadi Kang, memang mungkin kita sambil kita ngobrol-ngobrol kita buka nih Kang sesi tanya jawab. oke, baik. Saya apa Bang share dulu tulisannya Kang ya. Baik, baik. Aktivitas gimana Kang selama corona nih Kang? Ya, tetap di rumah. Kalau saya ikut, alhamdulillah, saya ikut apa fatwa MUI saja. Kenapa? Karena fatwa MUI itu adalah berkumpulnya para jumhur ulama dari Jumhur semua ulama Kang ormas. ya. Itu kan bentuk kita menghormati pemimpin kita Kang ya di era saat ini.
Ya kalau saya sih begitu. Jadi semua organisasi Islam itu mengutus Mm, ulama-ulama jumhurnya mewakili MUI di majelis fatwa kan. mm, 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 Keluarlah fatwa. Jadi kalau menurut saya nggak ada lagi yang lebih lebih jumhur dibanding fatwa MUI gitu. mm, 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 mm. Jadi misalnya apa namanya kalau bahasanya pemerintah, bahasanya Presiden Jokowi itu kita bekerja di rumah, beribadah di rumah dan belajar di rumah gitu. Ya sekarang kan sudah menjadi biasa misalnya dengan Zoom kita ujian skripsi, dengan Ujian Zoom skripsi, kita bimbingan mm, skripsi, mm, bimbingan tesis, ujian tesis dan seterusnya tesis. kan? Iya kan. Gitu. Ini Kang, ada yang bertanya lagi Kang, visi dan karakteristik seperti apa yang mesti dimiliki di pemimpin di era digital? Ya, tetap menurut saya visi universal itu adalah bagaimana apa namanya membawa masyarakat masyarakat bangsa kepada Hmm, cita-cita dari kemerdekaan bangsanya. Saya kira itu ya visinya. Kalau di Indonesia menurut saya visi kepemimpinan milenial itu adalah bagaimana mewujudkan mukadimah Undang-Undang 45, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian apa? ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian yang itunya melaksanakan ketertiban dunia ya, Hmm, mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa kan. Kemudian hmm, hmm, hmm. ikut serta di dalam apa namanya apa perdamaian dunia kan gitu ya. Perdamaian dunia ya kan. Dan itu menurut saya universal itu. Banyak pemimpin dunia yang sangat tergagum-gagum dengan mukadimah Undang-Undang 45 kita itu. Atau mungkin Ya, di 2045 Indonesia menjadi pemimpin di dunia kan. kalau saya sih kalau asumsi-asumsi ya atau hipotesis-hipotesis itu ini saya dengan catatan tadi. Kalau saya catatannya satu, kalau kita concern secara kolektif bangsa itu menjunjung tinggi melaksanakan berusaha untuk menegakkan empat nilai karakteristik dari kepemimpinan tadi. Jujur, apa namanya, disiplin, bertanggung jawab dan punya kompetensi. Hmm. Saya kira dalam tahun 2045 itu ya kita akan melompati Jepang, kita akan melompati apa namanya Cina, Korea Selatan, Korea Selatan. iya kan? Dan Hmm, mungkin hmm, hmm. kita tidak terlalu jauh dengan Cina. Mungkin kita empat besar saya kira. Itu McKinsey mengatakan kita akan menjadi empat besar di dunia tahun 2045 kan? Hmm, hmm, hmm. Saya belum belum apa namanya coba dilihat nanti Saudara Egi minta ke Mas Amih ya ke Iya, Bappenas atau minta ke Pak Menteri Bappenas itu Indonesia 2045 kayak apa itu? Kan tinggal dari Diponegoro atau dari Sultan Agung kan tinggal jalan Sultan aja tuh Agung ke kan Bappenas. dekat, iya kan, dekat. Hmm, hmm. Iya, minta ke Pak Menteri, minta ke apa namanya Mas Ami, Hmm, hmm. Indonesia 2045. Mungkin Dan menurut saya diskusi itu selanjutnya rasional kalau kita menjadi empat besar di dunia itu. Ya, ya. Tapi itu tadi menurut ya saya mungkin diskusi syaratnya selanjutnya adalah bisa nama kan? ya gak usah banyak lah. Pemimpin itu karakteristiknya itu mengajak masyarakat untuk mau mampu gitu kan, mau Hmm, hmm, hmm. mampu jujur, mau mampu disiplin, Jujur mau mampu bertanggung jawab. Dan bagaimana mau mampu itu menjadi tugas pemimpin. Gitu. itu yang Iya mendasar kan? banget Kang ya. Hmm, hmm, hmm. Betul. Kalau kompetensi kita kan nggak kalah. Coba Pak Habibie kan bagaimana itu menjadi manusia dunia kan beliau kan? Iya, Iya kalau soal yang kompetensi. karena berkembangnya teknologi era digital kan orang Indonesia juga Kang Itu dia kan. Ya Egi lebih paham. menemu 4G, Banyak orang-orang kita ya. yang penemu 4G. Iya, kalau nggak ada Betul. orang Indonesia yang menemukan 4G, tidak bisa kita menikmati keenakan di era digital ini. Betul. Saya baca juga di medsos kemarin kan ada itu ahli landscape kita ya Hmm. yang menjadi apa namanya penasehat atau penanggung jawab dalam urusan-urusan eh, tata apa namanya tanaman kota di San Francisco Hmm, itu hmm, orang hmm. Indonesia dan itu dia ambil dari
dia cabut dari kota Chicago yang sebelumnya itu digunakan oleh wali kota Chicago kalau nggak salah. Kemudian dibajak oleh wali kota San Francisco karena kompetensinya. Jadi soal kompetensi Potensi saya kira insya Allah kita, ya contohnya memang begitu ya. Dan bunyi bidang-bidang kita lain juga banyak. mungkin kita terbuai nih Kang di era digital sehingga kita melupakan apa yang diajarkan dari Rasulullah kan. Seharusnya kan di Ya, era digital kita lebih apa ya, lebih gampang mengakses ilmu-ilmu, pelajaran-pelajaran. betul. Dan hemat saya tantangan ilmuwan Indonesia itu adalah bagaimana kita menggali ya, menggali ilmu berdasarkan apa namanya? Berdasarkan digali dari masyarakat kita sendiri. Kan Hmm, sekarang ini kita ngambil teori barat. Padahal kan teori misalnya kelas menengah itu kan di Indonesia per definisi barat kan nggak ada. Mereka memotret iya. masyarakat barat dengan kemudian mereka menyebutkan itu dalam teori sosiologi sebagai kelas menengah. Begitu di Mm-mm. aplikasi Indonesia kan nggak pas itu. Iya Nggak kan. maksud saya gitu kira-kira contohnya gitu ya. Contoh bagaimana seharusnya kita, tantangan bagi para akademisi adalah menciptakan ilmu yang berbasis pada apa namanya fenomena real di dalam masyarakat kita gitu. Ya Saya memangnya kira itu ilmu-ilmu leluhur kearifan lokal harus kearifan lokal, betul kearifan kearifan lokal. lokal Dan harus digalakkan lagi Kang ya. menurut saya itu menjadi penelitian yang serius dan tentu saja negara kalau sudah mampu itu mesti mengalokasikan dana yang cukup untuk bisa menciptakan teori-teori yang berdasarkan pada fenomena kenyataan masyarakat kita. Siap Kang. Ya, saya kira itu apa namanya komitmen negara harusnya seperti itu. Mm-mm. Ya kelemahan Kita kita adalah sampai juga 21.30 nggak apa-apa Kang? boleh silakan. Ada sekitar 15 menit lagi Kang. Ya, baik. Tadi sudah terjawab ya, Ketum tanya saya. Sudah Kang. Ketemu ya, Sudah ketemu ya. sudah terjawab tadi. Ya, Mm-mm. Kalau kita kan sedang dihadapi corona nih Kang, ya. mampu nggak Chandra di muka HMI Indonesia maupun organ yang lain menciptakan Ya. pemimpin yang ideal di masa depan? Ya, saya kira kan ini adalah kalau pemahaman saya yang terbatas ya, Saudara Egi, Mm-mm. bahwa inilah ketika kemampuan manusia di dunia itu berhenti di Mm. sini. Ya, Mm-mm. bagaimana negara-negara maju menjadi sangat apa namanya menjadi sangat gagap terhadap Mm-mm. apa namanya kehadiran virus corona atau COVID-19 ini. Mm. Coba bayangkan bagaimana seperti negara di Eropa yang kita kenal sudah sangat maju di bidang apa namanya pelayanan kesehatan maupun sarana kesehatan dan juga SDM kesehatan di sana di Italia itu tiba-tiba Mm-mm. gagap menghadapi corona. Begitu juga di Inggris. Coba bayangkan orang yang paling apa manusia paling protektif di dunia antara lain adalah itu keluarga kerajaan Inggris kan. Mm-mm. Pangeran Charles dapat positif corona. Padahal kalau kita lihat istana-istana di Inggris itu kan mungkin dari gerbang sampai ke Ya, istananya itu mungkin keprotokolarannya sangat ketat 500 Kang atau ya. 600 meter kan. Mm-mm. Jadi mau bagaimana itu ceritanya itu saat meneliti. Kemudian yang berikutnya adalah juga misalnya Perdana Menterinya juga kena. Apa nggak protektif? Kan Mm-mm. protektif. Mm-mm. Kemudian yang terakhir saya baca itu adalah Perdana Menteri Rusia. Dan yang paling apa namanya, yang paling spektakuler menurut saya adalah itu Menteri Kesehatan Israel beserta istrinya COVID positif. Nah artinya apa? Di sini bahwa setinggi-tingginya kemampuan kita mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi ketika berhadapan dengan corona, itu artinya ciptaan Allah, itu makhluk Allah. Mm-mm. Kemudian kita menjadi gagap kita. Bayangkan kalau Saudara Egi baca tulisannya Bang Bidin ya, Bang Dr. Abidin Sasiregar, Mm-mm. itu sekarang ini ada 185 negara yang itu apa namanya melakukan karantina total
melakukan Mm-mm. setengah karantina, melakukan seperempat karantina, tapi itu sekarang kan jumlahnya yang terkena positif itu adalah 4 juta lebih. Berapa Mm-mm. korban corona? Kira-kira sampai mendekati 400.000 orang di seluruh dunia. Nah Mm-mm. sekarang itu misalnya, Eropa itu penyumbang terbesar dalam, kalau digabung Eropa ya, tapi yang kalau negara terbesar sekarang tuh yang menjadi klaster atau menjadi epicentrum corona itu adalah di Amerika. Coba bayangkan, Amerika bagaimana? Padahal itu tingkat pendidikan masyarakatnya sudah SLTA, Mm-mm. gitu ya. Jadi semua Mm-mm. pemimpin negara nih gagap gembita gitu. Nah tentu ini menjadi, menurut Makanya, saya, kalau ini mm, bisa generasi milenial kemudian ini menjadi satu kajian, menjadi mm, proses kesadaran, maka menurut saya Allah Ta'ala memberikan kesempatan untuk mempelajari karakteristik dari bagaimana kerjasama global, bagaimana kerjasama domestik mengatasi persoalan-persoalan yang sangat kritis ini. Ketika ini kan tidak bisa digunakan, kapal induk tidak bisa digunakan, kapal terbang kapal induk tercanggih, nggak bisa. kapal tempur nggak bisa digunakan. Mm-mm. Jadi teknologi-teknologi berhenti di sini, gitu. Inilah keterbatasan Makanya manusia dia apa Kang ya? berhadapan dengan kemahakuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Iya. Siapa yang bisa memprediksi? Kan tidak ada yang prediksi bahwa kemudian dunia Mm-mm. 185 negara melakukan karantina besar, Besar. dari mulai 100%, seperti Mm-mm. misalnya Itali, Italia. kemudian Jerman, ya kan? Di Eropa itu kan Mm-mm. urutannya kalau nggak salah sekarang sudah urutannya adalah Itali, Inggris, Jerman, Prancis kalau nggak salah begitu, Spanyol, Mm. 5 besar kan? Spanyol. Mm-mm. Dan nah seperti itu. Nah padahal mereka masyarakatnya lebih disiplin, kan Indonesia juga disebut terkenal dengan, ada istilah Inggrisnya saya lupa, tapi masyarakat Indonesia itu masyarakat yang tidak disiplin. Ada terminologi khusus itu untuk kita itu. Ada terminologi khusus di kita Kang ya. Bandel Iya, itu saya ya. lupa itu ya. Jadi saya kira, Masyarakatnya nah itu. bandel-bandel. Jadi apalagi kalau misalnya kalau kita banding dengan negara maju, kita boleh objektif. Silakan di ini. Misalnya kita dengan Amerika, yang sama-sama Iya. kurang lebih penduduknya sama. Walaupun sekali lagi di sana mereka negara kontinental, kita kan negara kepulauan. Problem Mm-mm. logistik saja sudah menjadi persoalan besar. Di Amerika tidak ada Mm-mm. problem logistik. Kalau di kita logistiknya luar biasa. Bagaimana dari Sangita Lao, dari Jakarta ke Sangita Lao, dari Jakarta ke Pulau Rote. Mm-mm. Bagaimana Indonesia dari ke Pulau Ke Semenuk Sabang. di Banda Aceh sana. Mm-mm. Mm-mm. Hah? Itu jadi Itu kira-kira tantangan kan. gitu. Luar biasa. Jadi saya Untung kira ada itu Islam tadi. kan ya. Nah, Iya kan. itu kan Sebagai objektif. Dan ini pemersatu. menurut saya HMI harus Mm-mm. menyampaikan ini. Nah, Kebenaran ini objektif dari ilmuwan tentang bahwa tidak menyinggung umat lain, tapi ini fakta mm-mm. bahwa kalau bahasanya Profesor almarhum Profesor Ambari itu Islam perekat Nusantara, kalau Mm-mm. bahasa Michael Hayat itu pemersatu, Islam sebagai pemersatu di Indonesia. Michael Hayat itu objektif, bisa dibuka bukunya, semua orang bisa baca. Bisa diakses ya kan. Iya, betul. Dan tidak usah malu, tidak usah segan kalau menyampaikan ini sebagai sebuah kebenaran, sebagai kebenaran ilmu kan. Kecuali ada Mm-mm. membantah ilmu boleh saja nanti ada penelitian lain membantah itu, gitu ya. Kan itu Mm-mm. kalau dunia akademik kan, dunia keilmuan Kalau kan kemudian begitu. akademik, kalau membantah lewat penelitian juga Kang ya, tidak sekedar Penelitian debat juga kan kusir. gitu ya. Mm-mm. Gitu. Jadi saya kira itu termasuk kepemimpinan milenial untuk khusus Indonesia menurut saya adalah bagaimana kebenaran-kebenaran antropologis ini juga dikemukakan sebagai bagian dari sumbangsih atau sebagai bagian dari tugas-tugas kepemimpinan milenial tentang supaya kita tidak kehilangan jati diri, supaya kita tidak kehilangan kesadaran sejarah. Kalau Ali Syariti mengatakan orang yang kehilangan kesadaran sejarah itu akan menjadi orang yang
apa namanya akan menjadi orang yang tersesat. Coba baca petugas intelektual Muslim Ali Syariati. Apa? Kalau saya sih, iya kan, gitu. Hmm, siap Kang. Makanya kan buat kader-kader harus banyak membaca sejarah, membaca Ya, apa Kang ya? betul, betul. Jadi Mungkin mungkin ya Kang. itu apa namanya sekali lagi. Jadi itu menurut saya adalah visi itu visi kepemimpinan milenial itu silakan dibuka lagi apa namanya mukadimah Undang-Undang 45. Kemudian yang kedua adalah karakteristik utama sebagai bekal untuk menyongsong masa depan yang penuh tantangan dan apa namanya tapi juga penuh apa namanya peluang yaitu dengan Hmm, era digital adalah tetap itu tuntutannya universal kepemimpinan yang benar itu adalah apa yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah, amanah sidik amanah Sidik, amanah, kemudian fatona. tablik fatonah. Kalau Hmm, fatonah itu kan kompetensi kita alhamdulillah sudah sesuai dengan anjuran Rasulullah kan gitu ya. iya, iya. Dan HMI memang di situ nisan akademis pecinta pengabdi kan itu fatonah namanya. Dan bernafaskan Iya betul Islam nggak? tentunya Kang. Iya. Nah, nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana kita mengimplementasikan yang sidik dan amanah itu menurut saya. Hmm, Nah, saya sidik amanah itu menderivasinya menjadi lebih operasional dalam tantangan kita sekarang dan ke depan adalah bagaimana masyarakat kita diajak untuk mau dan mampu untuk jujur, mau mampu untuk disiplin, mau dan mampu untuk bertanggung jawab. Kalau tiga karakter utama itu saja sudah bisa, insya Allah saya kira Indonesia akan menjadi kalau enggak tiga besar, empat besar dunia. Itu berarti bukan akan sesuatu yang ini, bukan bukan berat. apa, bukan utopia menurut saya. Berarti ya yang ketiga itu harus sering-sering diapakan kan di kita apa ya promosikan kalau bahasa buzzernya kan Kang. Kalau Betul, sering kita betul, betul. sering Ya, kita apa gaungkan di dalam training-training di HMI. betul, betul. Saya kira itu. Karena kan di HMI tidak menutup kemungkinan akan apa menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, dan faktanya kan yang belum buat HMI kan yang belum cuma presiden saja. Iya, wakil Coba, sudah sering ya. kalau coba pimpinan lembaga tinggi sebut saja Mahkamah Konstitusi, Sudah Mahkamah Agung, Agung, DPR, MPR, DPR, ya kan? Wakil yes, presiden dua kali. Ada satu uh-uh. orang yang dua kali masa jabatan. Ya kan? Mm-mm. Menteri udah banyak. Menteri udah banyak. Gubernur sudah banyak. Gubernur Lampung Eh, sekarang kan mantan ketua Mahmi cabang Bandar Lampung, Gi. oh, Iya kan? Coba cek ke iya ya bawahan. kan. Mm-mm. Eh, Pak Gubernur Lampung itu pernah menjadi ketua umum HMI. Saya dengar ketua umum HMI cabang Bandar Lampung. Bandar Lampung, prestasi Iya, memang itu Kang. iya. Belum misalnya kalau gubernur kan sudah banyak Profesor apa Samsudin MA kan, Mm-mm. kemudian Mm-mm. Pak Bang Abdullah Putih, iya kan? Mm-mm. Kalau bupati tentu banyak, misalnya Bupati Tapanuli Tengah, ya kan, Wali Bang, Kota mm-mm. Sibolga, ya Berkata kan? Sibolga, Itu dia. Banyak yang lain-lainnya yang saya kemudian itu Bupati Jember Dr. Faiza Dr. Faiza itu yang alumni juga Kang. Kohati Mm-mm. kan? Kohati. Kohati. Iya, itu maksud saya gitu. Itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantahkan. Jadi memang begitulah Mm-mm. apa namanya. Tentu yang di banyak perguruan tinggi, rektor-rektor, ketua sekolah tinggi dan segala macam itu, apalagi Banyak dosen-dosen sekolah, alumni. iya banyak kan. Mm-mm. Jadi tinggal itu aja barangkali dari segi formal ya. Tapi Mm-mm. kan intinya tadi, mudah-mudahan dengan begitu kita HMI menjadi pelopor untuk menjadikan defisit akhlak mulia menjadi apa surplus akhlak mulia dan itu tantangan Mm-mm. apa kepemimpinan milenial menurut saya untuk Indonesia ya. Iya Kang. Ini Dan Kang, saya pertanyaan berharap ya, terakhir dari saya. Ini tinggal ya, 26 menit lagi Kang. Mungkin ya, ya baik, kata-kata penutup aja Kang. baik, baik. Tinggal 20 detik lagi. Oh, ya. Iya.